halaman 10, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidati Tauhid. Pertemuan yang lalu kita masih berada di pasal yang pertama, penjelasan tentang akidah, pentingnya akidah, yang akidah itu merupakan asas yang akan tegak di atasnya bangunan agama. Kita sampai di pembahasan terakhir di halaman 10. Berkata Dr. Shalih Fauzan, wa kullu rasulin yaqulu awala ma yuhatibu qaumahu ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua rasul yang diucapkan pertama ketika mendakwai kaumnya, berbincang dengan kaumnya, sembah Allah, yang tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh wa Hud wa Saleh wa Syuaib wa sairul anbiya ila qaumihim. Ini ucapan Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Syuaib, dan seluruh para nabi kepada kaum mereka. Jamaah yang saya hormati, pertemuan yang lalu telah kita terangkan, walaupun problem yang dihadapi bermacam, tapi solusi untuk memberikan jalan keluar cuma satu: dakwah tauhid, perbaikan akidah. Kemudian setelah itu, lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad baqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'tsati salasata asyara aman yad'un nasa ila tauhidi. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah setelah beliau diutus. Beliau diutus di usia 40 tahun. 13 tahun tinggal di kota Mekah menyeru manusia kepada dakwah tauhid. 13 tahun. Jamaah yang saya hormati, rintangan demi rintangan datang silih berganti. Gangguan demi gangguan datang silih berganti. Sehingga awal dakwah di kota Mekah, beliau sudah memerintahkan para sahabat untuk hijrah. 2 kali hijrah ke Habasyah. Baru setelah 13 tahun beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Beratnya tantangan ketika beliau berdakwah 13 tahun menyeru manusia kepada tauhid. Islahul akidati, perbaikan akidah. Li'annahal asas alladzi yaqumu alaihi binauddin. Karena tauhid atau akidah itu pondasi yang akan tegak di atasnya bangunan agama. Jadi perhatian beliau luar biasa. 13 tahun di kota Makkah. Saudara yang saya hormati, kemudian beliau berpindah ke kota Madinah 10 tahun. Di sana pun juga begitu. Tauhid, akidah, perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan akidah, 10 tahun di kota Mekah. Bahkan tercatat dalam hadis, beberapa hari sebelum beliau meninggal, sakit keras, sudah ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Beliau singkap tutupan yang menutupi wajahnya. Beliau mengingatkan laknatullah
alal yahud wan nasara ittahadu qubura anbiya'ihim masajida. Terlaknat Yahudi dan Nasara ketika mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kondisi sakit keras, beliau masih mengingatkan perkara tauhid. Jangan menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Saudara yang saya hormati, wasilah syirik itu. Ini menunjukkan perhatian beliau luar biasa. Waqad ihtadat du'atu wal muslihun fi kulli zamanin hatwal anbiya'i wal mursalin. Dan sungguh dai-dai, orang-orang yang mengadakan perbaikan setiap zaman, maka mereka mengikuti para nabi dan para rasul. Jadi kalau seorang pengen mengadakan perbaikan diri, akidah dulu. Dahulunya misalkan seorang yang awam, walhamdulillah sekarang sudah hijrah mau ngaji. Apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Akidahnya. Pengen perbaiki keluarga. Banyak seseorang itu kalau memperbaiki keluarga, terkadang hanya sisi penampilan yang dohir. Tadinya ya auratnya tersingkap, sudah langsung pakai rapat berukut. Kadang malah rumah tangganya berantakan karena belum siap, karena pondasinya belum dipersiapkan. Akidah dulu kalau pengen memperbaiki keluarga. Perbaikan di masyarakat pun juga begitu. Kalau seseorang pengen berhasil, itu adalah dengan hatwal anbiya'i wal mursalin, mengikuti para nabi dan para rasul. Fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid wa islahil akidah. Mereka awali dakwahnya itu kepada tauhid, kepada perbaikan akidah. Walaupun dicemooh, dicibir, dikatakan sebagai garis keras, ekstrim. Ya, saudara yang saya hormati, tapi itu memang jalan para nabi, para rasul. Perbaikan akidah, dakwah kepada tauhid. Summa yatajihuna ba'da dzalika ilal amri bi baqiyati awamiriddin. Baru setelah itu mengarah kepada perkara sisa-sisa dari perintah agama. Akidahnya dulu, bukan yang lain. Bukan yang lain. Perbaikan dari sisi akidah diawali sudah terbukti. Selainnya belum ada bukti. Kan ada orang di masa sekarang, satu sisi kita bersyukur, dia sadar melihat kondisi umat. Kok umat kita ini terpuruk, gak ada kemuliaan ya. Akhirnya mereka berusaha mencari kesana kemari. Oh, perbaikan ekonomi dulu. Oh, perbaikan politik kekuasaan dulu. Oh, perbaikan ini dan itu dulu. Belum teruji. Dan itu bukan metode yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk perbaikan umat. Akidah, tauhid pertama kali. Jamaah yang hormati, ini pembahasan terakhir dari pasal yang pertama. Kemudian masuk pasal yang kedua, fi bayani masadiril aqidati wa manhajis salafi fi talaqqiha. Penjelasan tentang sumber-sumber akidah dan manhaj salaf dalam pengambilan akidah. Poin yang penting juga, karena kalau sumber pengambilannya beda, hasilnya berbeda. Jamaah yang hormati, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hafidhallahu taala, al-aqidatu tauqifiyatun. Akidah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya terhenti pada nas. Ada dalil dibicarakan, nggak ada dalil tidak dibicarakan. Dalil memperluas, diperluas. Dalil tidak memperluas, tidak diperluas. Tauqifiyah. Fala tasbut illa bidalilin minasyari'. Maka tidak menetapkan kecuali dengan dalil dari syariat. Kalau ditetapkan ini, oh ini nasnya. Kalau ditolak ini, oh ini nasnya. Gak ditetapkan kecuali dengan dalil dari syariat. Wala masraha fiha lirra'i wal ijtihadi. Tidak ada kelonggaran padanya akal dan ijtihad. Kalimat ini saudara yang saya hormati, kalimat yang luar biasa. Prinsip akidah tauqifiyah. Akidah harus bersumber dari dalil. Harus bersumber dari dalil. Makanya kalau di kitab yang lain, di syarah
masail jahiliyah, beliau terangkan perbedaan itu dalam agama terbagi menjadi dua, akidah, fikih. Perkara akidah itu perbedaannya cuma dua, al-haq wal batil. Ada dalil, nggak ada dalil. Kewajiban kita kalau perkara akidah, ambil yang ada nas, karena perbedaannya cuma hak dan batil. Ya. Yang kedua, kalau permasalahan fikih nanti ada dua. Pertama, ada dalil nggak ada dalil, ikuti yang ada dalil. Yang kedua, permasalahan ijtihadiyah. Kalau permasalahan ijtihadiyah, saudara yang saya hormati, saling menghormati. Kalau permasalahan ijtihadiyah. Lah, dalam perkara akidah itu nggak ditetapkan kecuali dengan dalil. Akal nggak ada. Lah, terus fungsinya akal itu untuk apa? Akal fungsinya untuk memahami. Betapa banyak terjadi kesesatan di tengah-tengah masyarakat kita, sumbernya akal ikut bicara. Oh, tetapkan dulu, Allah itu tidak pada arah, tidak pada tempat akalnya. Nanti kalau Allah pada arah, pada tempat, ya, saudara yang saya hormati, berarti nanti menyerupai makhluk. Sekian ayat akhirnya diingkari. Ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa, tinggi menetap di atas ars. Padahal sikap kita bagaimana? Kalau ada dalil kita imani. Kita imani, kaifiatnya kita tidak tahu. Karena di masa dahulu tidak dibahas. Itulah makna tauqifiyah. Tapi sekarang akal dulu yang berbicara. Ketika ada nas, Allah turun ke langit dunia. Masa Allah turun? Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah nggak di atas. Ya, di sepertiga malam yang akhir terus berputar di dunia. Akal. Kalau akal kita ketika turun di atas nggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', nggak serupa dengan sesuatu apapun. Makanya sampai Imam Al-Qayyim itu memberikan kesimpulan. Sumber kesesatan akidah menyerupakan sang pencipta dengan makhluk. Menyerupakan makhluk dengan sang pencipta. Kapan seseorang berbicara tentang Allah diserupakan dengan makhluk? Sesat. Kapan makhluk diserupakan dengan sang pencipta, diyakini memiliki sifat-sifat ketuhanan? Sesat. Jamaah yang saya hormati, gak ada tempat, gak ada ruang bagi akal dan ijtihad. Dan ini bukan hanya perkara akidah kok. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau membawakan riwayat tentang mengusap khuf, apa kata beliau? Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau agama itu patokannya akal, bagian bawah khuf lebih layak diusap dibandingkan dengan atasnya. Karena kalau orang pakai khuf yang kotor bagian bawah. Akal tidak masuk dalam pembahasan agama. Lihat ucapan Ibunda Aisyah ketika datang seorang wanita tanya, kenapa kita para wanita diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha sholat ketika haid? Aisyah memberikan jawaban, anti haruri ya, kamu wanita haruri. Satu tempat berkumpulnya orang-orang khawarij. Ya, kamu wanita haruri. Kami haid di masa Nabi SAW, fa nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Lihat jawaban Aisyah. Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah SAW. Kami haid di masa Nabi SAW. Perintahnya Nabi mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat, selesai. Jamaah yang saya hormati, ini patokan penting. Harus dibangun di atas dalil, akal tidak ada ruang, ijtihad tidak ada ruang. Wa min sanna fa inna masadiraha maksuratun ala ma jaa fil kitab wa sunnah. Maka di sana sumber-sumber akidah itu maksurah, dibatasi atas apa yang datang dari Quran dan sunnah. Atas apa yang datang dari Quran dan sunnah. Saudara yang saya hormati, demikian. Alasannya li'annahu la ahada a'lamu billah wa ma yajibu lahu
wa may yunazzahu anhu minallah. Alasan yang pertama, karena nggak ada seorang pun yang paling tahu tentang Allah. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang disucikan dari Allah, minallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya terbatas pada Quran. Karena Allah perkenalkan dirinya di dalam Quran, innani anallah, bahwasanya aku adalah Allah. Sifat-sifatnya, ya, perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Demikian pula perkara yang disucikan dari Allah, Allah terangkan dalam Quran. Kalau orang berbicara akidah tapi keluar dari Quran, dari mana dia bisa tahu? Dari mana dia bisa tahu? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wala ahadun ba'dallahi azza wa jalla a'lamu billah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, nggak ada seorang pun setelah Allah yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu tugasnya penyampai risalah. Penyampai risalah itu tahu berkaitan dengan yang menugasi. Siapa Allah? Oh, Allah ini sifatnya, disucikan dari sifat ini. Saudara yang saya hormati, dua alasan ini kenapa terbatas pada Quran dan Sunnah. Walihada kana manhajus salafi salihi wa man tabi'ahum fi talaqil aqidati maksuran alal kitabi wa sunnah. Karena inilah jalan para salafus saleh dan orang yang mengikuti mereka dalam mengambil akidah, itu dibatasi pada Quran dan Sunnah. Dibatasi pada Quran dan Sunnah. Cuman kalau di masa sekarang kita terapkan, muncul mulut-mulut kotor dengan mengatakan kamu sombong. Kamu sombong. Lah kamu kok beraninya menetapkan hanya dengan Quran dan Sunnah? Kamu dapat ilmu Quran dan Sunnah itu lewat siapa? Kan lewat para imam. Loh, tapi imam ini punya pendapat ini dalam masalah akidah, imam ini punya pendapat ini dalam masalah akidah, kamu tolak. Kamu tolak. Berarti kamu ambil langsung dari Quran, dari Sunnah, merasa lebih cerdas dari mereka. Saudara yang saya hormati, itulah bedanya Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah itu berkaitan dengan sikapnya terhadap para ulama. Para ulama itu membantu memahami dalam urusan agama, tapi bukan dalil. Bukan dalil. Dan walhamdulillah para ulama sendiri sudah mengingatkan, kalau ada qaul, ada pendapat yang menyelisih dengan nas, buang pendapat saya, ambil yang ada dalam nasnya. Saudara yang saya hormati, ini penjelasan beliau. Famadalla 'alal kitab wa sunnah fi haqqillahi ta'ala amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi. Apa yang Al-Quran dan As-Sunnah tunjukkan berkaitan dengan hak Allah, mereka tiga sikapnya: imani, yakini, amalkan. Imani, yakini, amalkan. Bukan ditolak. Bukan ditolak. Wa man lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam nafauhu anillahi ta'ala wa rafaduhu. Tapi kalau tidak ditunjukkan oleh Al-Quran, tidak pula sunnah Rasulnya, mereka tolak dari Allah. Mereka tiadakan, mereka tolak. Kok kamu gak tetapkan seperti ini? Awang dinas gak ada kok. Ya saya gak tetapkan. Kok kamu gak adakan kalimat seperti ini tentang Allah? Lah dinas gak ada kok. Nafauhu rafaduhu. Mereka tiadakan, mereka tolak. Coba saudara yang saya hormati, hikmah apa yang dipetik coba? Buah apa yang dihasilkan? Walihada lam yahsul bainahum ihtilafun fil i'tiqad. Bal kanat aqidatuhum wahidah wa kanat jama'atuhum wahidah. Karena sebab inilah tidak terjadi di antara mereka perselisihan dalam perkara i'tiqad. Enggak ada perselisihan itu. Tidak ada perselisihan. Akidah mereka satu, jamaah mereka satu. Karena memang Allah sudah memberikan jaminan liman tamassaka bi kitabihi
wa sunnati rasulih bil ijma'il kalimati. Jaminan Allah itu siapa yang berpegang dengan kitab dan sunnah rasulnya itu nanti akan kesatuan kalimat. Saudara yang saya hormati, kita ini bisa saksikan itu di masa sekarang. Para ulama terdahulu, masa mereka jauh, tempat mereka jauh, tapi ketika mereka mendasari akidahnya dengan Quran dan Sunnah, nulis kitab di masa sekarang kita gaduh nih, lu kok podo ya? Kenapa? Karena sumbernya sama. Sumbernya sama. Kan masa dahulu nggak masa sekarang. Kalau masa sekarang kita tulis kitab, posting di penjuru belahan bumi, orang bisa melihat langsung. Coba zaman dulu, coba. Zaman dulu masanya jauh, kemudian tempatnya berjauhan, nulis kitab. Di masa kita sekarang kita cek. Sama semua itu. Saudara yang saya hormati, ini buah ketika sumber akidah itu adalah Quran dan Sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jaminan. Kalau dalam ayat, faman tabi'ah hudaya, falayadillu walayasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia nggak akan sesat, dia nggak akan sumpek. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini, lan tadilu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, nggak akan sesat selamanya selama kalian berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hormati, buah yang luar biasa. Wasawaf fil mu'taqidi wattihadul manhaji. Maka nanti kebenaran dalam masalah keyakinan dan penyatuan manhaj, dua perkara ini. Jalannya dalam memahami benar, akidahnya benar, itulah kunci persatuan kaum muslimin. Sebagaimana dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang teguh dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Jadi kalau orang sekarang menghayal supaya Islam itu bisa bersatu, walaupun teriakannya Islam bersatu nggak bisa dikalahkan katanya. Tapi kalau persatuan tidak dibangun di atas dua perkara pokok. Apa dua perkara pokok itu? Pertama, masadirul akidah, sama. Yang keduanya manhaj, jalan dalam memahami keduanya. Jalan dalam memahami keduanya. Kalau nggak ada kesamaan, sulit. Makanya saudara yang saya hormati, bulan Muharram, salah satu pembahasan yang disampaikan oleh para ulama itu berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu rinciannya nanti 5. Pertama, dari negeri kafir ke negeri Islam. Walhamdulillah kita tinggal di satu negeri, kebebasan beragama ada. Berarti nggak ada. Yang kedua, hijrah dari maksiat kepada taat. Yang ketiga, dari lingkungan komunitas buruk kepada yang baik. Yang keempat, dari hati yang jahat kepada hati yang baik. Yang kelimanya pemahaman. Quran Sunnah, iya, tapi sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Quran Sunnah. Nah, di negeri kita ini, coba berapa banyak golongan. Kalau ditanya apa sumber hukumnya, Quran, hadis. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena mereka tidak memahami sebagaimana apa yang dimaukan Quran dan Sunnah. Sampai dulu itu guru kasih contoh. Kan setiap kelompok itu biasanya ada AT-ART. Ya. Ditanya, apa sih landasan mendirikan kelompok ormas itu? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf. Semuanya pakai ayat itu. Tapi kenapa kok akhirnya malah mencerai-beraikan barisan kaum muslimin? Bikin ormas ini, ormas ini, ormas ini. Pemahamannya, saudaraku yang saya hormati. Ya, ini pegang teguh. Sumbernya sama, dipahami dengan pemahaman yang sama. Kemudian dibawakan ayat yang kedua, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Tadi sudah kita baca. Siapa yang mengikuti petunjukku enggak akan sesat, enggak akan sempit. Walidzalika sumu bil firqatin najiyah. Karena itulah
mereka dikasih nama golongan yang selamat. Dikasih nama golongan yang selamat. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najati hina ahbara biftirakil ummati ila 73 firqatan. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu telah memberikan kesaksian untuk mereka keselamatan ketika beliau menghabarkan umatnya itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku, kalau sebelumnya iftaraqatil yahud, ya, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Kita unggul satu perpecahannya. Kata Nabi, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Tapi 72 yang di neraka itu masih umat Islam. Artinya ketika mereka di neraka itu pun gak kekal, karena masih sebagai umat muslim, tidak keluar dari Islam. Semua di neraka, ya. Walam masuk ila an hadil wahidah, kecuali satu. Ketika Nabi ditanya satu itu siapa wahai Rasul? Hiya man kana ala misli ma ana alil yauma wa ashabi. Lihat jawaban Nabi SAW. Satu itu adalah orang yang berada di atas semisal aku di atasnya hari ini dan para sahabat. Satu golongan yang selamat itu adalah yang mereka berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Inilah namanya manhaj dalam pemahaman. Dalam pemahaman. Sumber akidahnya satu, Quran, hadis. Tapi pemahamannya ala fahmi salafi saleh. Dengan pemahaman salaful ummah. Ini jaminan Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan sifat, bukan disebutkan person. Bukan golongannya itu, kelompoknya itu. Sehingga saudara yang saya hormati, tidak bisa satu golongan yang akan selamat ini, oh itu milik saya. Gak bisa distempel, oh nanti kalau kamu masuk golongan saya, itu salah satu itu. Kamu selamat dari 72 golongan. Nabi jawabnya sifat kok. Siapa yang berada semisal aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Jamaah hormati, ini kunci keselamatan. Sumber akidah itu dengan pemahaman para sahabat. Makanya gampang saja. Kalau ada perkara akidah, gimana sikap sahabat? Amanu wa taqadu wa amalu. Mereka imani, mereka yakini, mereka amalkan, kita ikuti. Gimana sikap sahabat? Sahabat bertanya? Enggak bertanya? Enggak usah tanya. Kita ingat bagaimana ucapan Imam Malik ketika beliau membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Ada orang yang tanya, "Ya Imam, kaifa istiwa?" Imam, istiwa itu kayak apa? Istiwanya Allah kayak apa? Beliau marah. Beliau memberikan jawaban. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, istiwa maklum secara bahasa. Dan ini semua sifat. Semua sifat. Tangan maklum, wajah maklum. Ya, kaki maklum. Nanti ada dalam ayat misalkan langit itu dalam genggaman jari jemari Allah. Jari jemari, telapak tangan, maklum. Mengimani adanya wajib, menanyakan bid'ah. Karena para salaf tidak pernah ketika turun ayat seperti itu, ya Rasulullah, bagaimana tangan Allah? Ketika turun ayat wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa wajah Rabbmu, ya Allah, wajah Allah itu kayak apa? Gak dikenal. Saudara yang saya hormati, jalan para salaf itulah keselamatan. Waqad waqa'a masdaqa ma ahbara bihin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terjadi bukti kebenaran apa yang dihabarkan oleh Nabi. Fa indama bana ba'dun nasi aqidatahum ala ghairil kitabi wa sunnah min ilmil kalam
wa qawaidil mantiq al-maurusaini anil falasifatil Yunani hasalal al-inhirafu wa tafarruqu fil i'tiqad. Kata beliau, apa yang Nabi habarkan itu ternyata bukti kebenarannya bisa kita lihat. Ketika sebagian manusia membangun akidah mereka selain dari Quran Sunnah, ilmu kalam, kaidah-kaidah mantik yang diwarisi keduanya dari filsafat Yunani, apa buahnya? Terjadi penyimpangan, terjadi perselisihan dalam masalah etikot. Mimma natajam anhu ihtilaful kalimati, yang itu timbul dari perselisihan kalimat. Tafarukul jamaah, akhirnya tercerai berai jamaah. Wa tasaddu bina'il mujtama'il Islam, akhirnya bangunan masyarakat Islam tercerai berai, ya, kemudian roboh, retak, hancur. Sebenarnya dua perkara tadi dikesampingkan. Kesimpulannya saudaraku yang saya hormati, kalau seorang pengen selamat, dua perkara pokok. Sumber akidah cuman Quran dan hadis. Yang keduanya, ikuti keduanya itu dengan apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Itu kunci keselamatan. Kalau mereka bicara, kita bicara, mereka diam, kita diam, mereka perluas pembahasan, kita perluas, mereka tidak membahas, kita tidak membahas. Itu kunci keselamatan. Siapa yang coba-coba menyimpang dari jalannya para salaf, pasti itu terjadi perselisihan, percekcokan di tengah-tengah kaum muslimin. Selesai untuk pasal yang kedua. Kemudian pasal yang ketiga, fi bayanil inhirafi anil aqidati wa subuli tawakki minhu, penjelasan penyimpangan dalam masalah akidah dan jalan selamatnya. Kata beliau, al inhirafu anil aqidati sahihati muhlikatun wadiyaun. Beliau katakan, penyimpangan dari akidah yang benar itu kehancuran sia-sia. Sudah hancur binasa kalau orang akidahnya rusak. Karena ini prinsip, ini pondasi, ini asas. Kalau asasnya rusak, hancur, sia-sia. Li'annal aqidata sahihata hiya dafi'ul qawi ilal amalin nafi'. Karena akidah yang benar pendorong yang kuat untuk amal yang bermanfaat, untuk melakukan perkara yang mendatangkan manfaat. Itu akidahnya dulu. Akidahnya dulu. Sekarang beliau kasih contoh. Pertama, pribadi wal fardu bila aqidatin sahihatin yakunu farisatan lil auhami wasyukuki allati rubbama tatarakamu alaihi fatahjabu anhu ru'yata sahihata lidurubil hayati sa'idah. Pribadi itu kalau tidak memiliki akidah yang benar, hanya akan dicengkram auham, kesamaran, syukuk, keraguan-raguan. Pribadi itu kalau nggak punya akidah yang benar, goyah terus itu, ragu, bimbang, samar. Yang nanti kalau tataro kamu bertumpuk itu tertutup pandangan yang benar, liduru bil hayati sa'idah, melihat jalan kehidupan yang bahagia. Nggak tahu. Orang itu kalau nggak punya akidah, ya tidur bangun, makan kerja turu, mangan kerja turu, kan cuma begitu. Nggak tahu jalan kehidupan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Sehingga nanti tadi ko alih hayatu, kehidupannya menjadi sumpit. Summa yuhawilu tahallusan min hadad daiki, kemudian setelah kehidupannya sempit, berupaya mencari jalan keluar dari kesempitan ini. Kalau sudah nggak kuat, bi inha'i hayatihi walau bil intihar, mengakhiri hidup walaupun dengan bunuh diri. Orang kalau nggak punya akidah kan begitu. Wah, mumet saya ini, nggak mampu saya ini.
Biasanya kalau masih dalam tahap-tahap yang biasanya udut. Ngopo udut Kang? Mumet. Nanti lebih parah lagi minum-minuman keras. Lebih parah lagi bi'inha'i hayatihi walau bil intihar. Mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Itu karena akidahnya yang kosong itu. Yang kosong. Punya utang nggak bisa bayar. Wes, numpak motor ya, kayak di Bacem dulu itu. Motornya ditaruh di atas, sak kuncine wonge nyemplung ke Sungai Bengawan, mati akhirnya. Gantung, banyak itu. Saudara yang saya hormati, kama huwal waqi'u min katsiri minal afradil ladzina faqadu hidayatal aqidati shahihah. Sebagaimana yang ini terjadi pada kebanyakan individu yang mereka kehilangan hidayah akidah yang benar. Menurut mereka solusinya bunuh diri, wis rampung. Di utang raiso nyaur, ya utang saur, jaluk ning kuburan katanya. Saudara yang saya hormati, kebinasaan itu pribadi tanpa akidah yang benar. Sekarang masyarakat alladzi la tusawadahu aqidatun sahihatun huwa mujtama'u bahimi yafqadu kulla muqawimat al hayati saidah. Masyarakat yang tidak dipimpin akidah yang benar itu masyarakat kebinatangan. Masyarakat kebinatangan itu egois, yang kuat memakan yang lemah. Masyarakat kebinatangan itu sing dipikir cuman urusan weteng sama urusan syahwat. Itu kewan. Sehingga hilang semua penopang kehidupan bahagia walaupun memiliki harta yang banyak. Min muqawimatil hayatil madiyah, dari penopang kehidupan kebendaan. Allati katsiron ma taquduhu ila damar, yang kebanyakannya itu tidak menuntun kecuali hanya kepada kebinasaan. Masyarakat itu kalau maju secara ekonomi tapi nggak punya akidah, itu mendorong kepada kehancuran. Kehancuran, entah kehancurannya Allah kirimkan adab, atau kehancurannya diri mereka sendiri yang menghancurkan. Iya. Saudara yang saya hormati, kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirah. Sebagaimana ini yang disaksikan di masyarakat kafir. Karena muqawimatal madiyah tahtaju ila taujihin wa tarsyid. Penopang kebendaan itu membutuhkan pengarah dan pembimbing. Ya, sehingga nanti kekhususan kemanfaatan kebendaan itu bisa memberikan faedah. Dan ternyata nggak ada pengarah atau pembimbing siwal akidati shahihah, kecuali akidah yang benar. Sugih tapi akidahnya rusak, wah parah. Makanya Nabi katakan, saudara yang saya hormati, manusia itu terbagi menjadi 4. Orang yang diberi harta, diberi kesolehan, hartanya diarahkan kepada kebaikan. Yang kedua, diberi kesolehan, gak diberi harta, tapi dia punya niatan. Kalau saya diberi harta, saya ingin seperti yang pertama, dengan niatnya pahalanya sama. Ketiga, diberi harta, gak diberi kesolehan, hartanya dipakai untuk jalan kemaksiatan, hancur dia. Yang keempat, gak diberi harta, gak diberi kesolehan, tapi punya niat jelek. Kalau saya kaya, seperti golongan yang ketiga. Jemaah yang saya hormati, kekuatan ekonomi itu harus diimbangi dengan kekuatan akidah. Dalilnya banyak itu, coba lihat. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malus salihah. Wahai para rasul, makan yang baik-baik, setelah itu amal soleh. Makan yang baik itu orang mampu atau orang miskin? Orang mampu. Kalau orang miskin itu makannya bukan yang baik, tapi sing marek duitnya cukup. Ya, sego atos kan mbok pangan to. Ang duitnya cukup ini kok. Coba perhatikan ayatnya. Rasul makan yang baik, jangan lupa amal soleh. Coba kembalikan ke atas. Akidah sahihah itu ada fi'ul qawiyyu ilal amalin nafi'. Amal soleh itu pendorong terkuatnya akidah yang benar. Jadi kekuatan ekonomi pengarahnya adalah akidah yang benar. Pengarangnya adalah akidah yang benar. Kalau dalam hadis la ba'sa bil ghina liman ittaqa, enggak apa-apa kaya.
asal dia bertakwa. Asal dia bertakwa. Kalau orang kaya nggak bertakwa, sudah rusak. Ini dulu, nanti akan dibawakan kisah Nabiullah Daud, kisah Nabiullah Sulaiman. Intinya saudara yang saya hormati, akidah itu kalau sampai menyimpang sumber kebinasaan pribadi dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akidah kita, masyarakat kita, sehingga kita digolongkan sebagai orang yang mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.